Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Bapak Andri Indrawan SEMAK dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Izinkan saya untuk mempresentasikan analisa kebutuhan dana atau kredit dengan metode aliran kas. Sebelumnya, cash flow adalah suatu laporan arus kas yang di dalamnya terdapat pemasukan dan pengeluaran perusahaan dalam periode tertentu. Cash flow atau arus kas dibagi menjadi dua jenis aliran, yaitu aliran kas masuk ke dalam laporan dan aliran kas yang keluar. Aliran uang yang masuk disebut dengan cash inflow dan aliran uang yang keluar disebut dengan cash outflow. Nah, analisa kebutuhan dana atau kredit dengan metode aliran kas ini merupakan metode perhitungan kebutuhan dana melalui aliran kas lebih menekankan pada kapan dana tersebar dibutuhkan. Metode ini cocok diterapkan pada usaha bisnis yang sifat penjualannya musiman. Jadi, kebutuhan dana yang diperlukan hanya pada bulan-bulan tertentu saja. Untuk keperluan itulah dapat dipakai metode lain, yakni metode aliran kas atau cash flow method. Metode ini dapat kita prediksi kebutuhan dana yang sifatnya tidak menentu. Dengan membuat rencana aliran kas perusahaan akan mengetahui seberapa besar kebutuhan dana untuk bulan tertentu atau periode tertentu. Selain itu dapat dikenakan periode atau bulan keberapa kewajiban dapat dikembalikan. Adapun manfaat dari metode aliran kas itu yang pertama ialah memberikan informasi tentang kondisi dan potensi aliran kas yang dimiliki perusahaan, membantu proses pengambilan kebijakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, dan juga membantu proses penyusunan strategi perusahaan di periode yang akan datang. Untuk contoh soal kasus satu ini saya menggunakan referensi dari PPT yang Bapak berikan. Contoh dari metode aliran kas yang pertama ialah PT Mandiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan pakaian sekolah. Manajemen perusahaan telah menyusun analisis sumber dan penggunaan dana dengan asumsi variabel aset. Dari hasil analisis tersebut, terlihat bahwa perusahaan pada tahun 2020 membutuhkan dana tambahan sebesar Rp687.375. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat kita ketahui bahwa penjualan pada tahun 2019 sebesar 2.700.000, rencana penjualan tahun 2020 naik sebesar 30%, persentase harga pokok masih sama dengan tahun 2019 yaitu 2.160.000 dan juga biaya menjadi 6% dari penjualan. Data lain yang berhasil dikumpulkan adalah data analis sumber dan penggunaan dana. Slide selanjutnya menunjukkan di sini ada sumber dana. Sumber dana itu termasuk pada aktiva lancar dan juga aktiva tetap, dan juga ada sumber penggunaan dana yaitu hutang dan juga modal. Di sini diketahui kas dan bank pada tahun 2019 sebesar 93.750 dan pada tahun 2020 sebesar Rp121.875. Perubahannya yaitu sebesar Rp28.125, dari mana Rp28.125 ini dari kas dan bank pada tahun 2020 dikurangi kas dan bank pada tahun 2019. Adapun piutang dagang pada tahun 2019 sebesar Rp675.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp877.500. Perubahannya itu sebesar Rp202.500 dari piutang dagang pada tahun 2020 dikurangi dengan piutang dagang pada tahun 2019. Begitu pula pada aktiva tetap. Dan di sini ada total aktiva tetap sebesar 4.500.000 dan pada tahun 2020 sebesar 5.850.000 sehingga perubahannya sebesar 1.350.000. Di sini ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar di sini hutang dagangnya sebesar 360.000 dan pada tahun 2020 sebesar 468.000 sehingga perubahannya sebesar 108.000. Total hutangnya sebesar 453.750.000 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 589.875 sehingga perubahan yang didapatnya itu sebesar Rp136.125.000. Selanjutnya yaitu modal. Modal saham pada tahun 2019 sebesar 468.750 dan juga pada tahun 2020 sebesar 468.750. Sehingga perubahannya tidak ada karena ketika saldo pada tahun 2020 dikurangi dengan saldo modal saham tahun 2019 itu hasilnya 0.
Sedangkan laba ditahan pada tahun 2019 sebesar 3.172.500 dan pada tahun 2020 3.577.500. Total perubahannya itu sebesar 405.000. Lalu di sini ada total dari Pasipa. Total Pasipa ini merupakan total dari total hutang dan juga total modal. Sehingga total Pasipa pada tahun 2019 sebesar 4.500.000 dan pada tahun 2020 sebesar 5.162.625.000. Sehingga total perubahannya sebesar 662.625.000. Lalu kebutuhan dana tambahannya ini sebesar 687.375. Dari mana dapat 687.375.000 ini, yaitu dari total aktif pada tahun 2020 dikurangi total Pasipa pada tahun 2020, yaitu 5.850.000 dikurangi dengan 5.162.625.000, sehingga didapatlah kebutuhan dana tambahan sebesar 687.375.000. Dari data tersebut, perusahaan ingin mengetahui jumlah kebutuhan dana per bulan dengan asumsi bahwa rencana penjualan tahun 2020 tersebut dibagi rata setiap bulan, sedangkan pendanaan tanah dan bangunan serta mesin didanai atau dibagi rata per bulannya. Yang kedua, sisa piutang dagang tahun 2019 dilunasi 3 bulan pertama dan dibagi rata. Dan yang ketiga, utang dagang tahun 2019 dilunasi pada bulan Januari dan Februari 2020. Ketentuan yang keempat yaitu biaya operasional sebesar 6% per tahun, saldo kas minimum yaitu 99.900, dan juga jika terdapat kelebihan atau saldo akhir lebih besar dari saldo minimal, maka selisihnya untuk mengangsur pinjaman bank. Selanjutnya di sini ada data finansial. Penjualan pada tahun 2019 sebesar 2.700.000 merupakan data dari soal, dan juga HPP 2019 sebesar 2.160.000 itu juga merupakan data dari soal. Lalu ada perputaran piutang. Perputaran piutang ini merupakan piutang pada tahun 2019 yaitu sebesar 675.000 dibagi dengan penjualan, yaitu penjualan pada tahun 2019 itu sebesar 2.700.000 dikali 360 dibagi 30 sehingga dihasilkan 3. Sedangkan ada perputaran utang dagang. Perputaran utang dagang ini utang dagang pada tahun 2019 sebesar 360.000 dibagi dengan HPP yaitu 2.160.000 dikali 360 dibagi 30 sehingga didapat 2. Lalu ada penjualan total tahun pada tahun 2020 sebesar 3.510.000. Dari mana? Dari 30% dikali dengan 2.700.000 sama dengan hasilnya itu yaitu 810.000 ditambah dengan 2.700.000 sehingga hasilnya 3.510.000. Lalu selanjutnya ada biaya operasional HPP 2020 yaitu sebesar 0,8 dari HPP itu 2.160.000 dibagi dengan penjualan tahun 2019 yaitu 2.700.000 sehingga dihasilkan HPP pada tahun 2020 sebesar 0,8. Lalu ada biaya operasional sebesar 6% atau 0,06 dari soal, dan juga saldo kas minimum yaitu 99.900 dari soal juga. Lalu di sini ada jatuh tempo piutang tahun 2019. Ini Januari 2019, Februari 2019 dan juga Maret 2019 yaitu sebesar 225.000. Mengapa 225.000? Karena sesuai dari informasi soal yaitu mengatakan bahwa sisa piutang dagang tahun 2019 dilunasi 3 bulan pertama dan dibagi rata. Nah, piutang pada tahun 2019 ini sebesar 675.000 dibagi dengan 3 sehingga terbagi rata dari Januari sampai Maret yaitu 225.000. Lalu di sini ada jatuh tempo sisa hutang di akhir 2019 sebesar dari Januari 2019 sampai Februari 2019 yaitu sebesar 180.000. Mengapa 180.000? Sesuai dengan informasi tambahan juga bahwa hutang dagang tahun 2019 dilunasi pada bulan Januari dan Februari 2020, artinya 2 bulan. Sehingga hutang pada tahun 2019 itu kan 360.000 dibagi 2 sehingga didapatkanlah
180.000. Selanjutnya di sini ada penjualan setiap bulan. Cara menghitungnya yaitu penjualan pada tahun 2020 dibagi 12. 12 itu merupakan bulan dalam satu tahun itu kan ada 12, jadi dibagi 12 sehingga dihasilkan 292.500. Lalu ada tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan pada tahun 2019 sebesar 937.500 dan pada tahun 2020 sebesar 1.218.750 sehingga diperoleh kenaikan sebesar 281.250 karena tanah dan bangunan pada tahun 2020 dikurangi tanah dan bangunan pada tahun 2019. Nah, kenaikan per bulannya itu sebesar 23.438 dari kenaikan 281.250.000 dibagi dengan 12 bulan. Sama juga dengan mesin-mesin pada tahun 2020 dan dikurangi mesin-mesin pada tahun 2019 sehingga diperoleh kenaikan 703.125.000 dibagi dengan 12 bulan sehingga kenaikan per bulannya itu sebesar 58.594.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada proyeksi cash flow pada tahun 2020. Nah, di keterangan yang pertama itu ada saldo kas awal. Saldo kas awal pada bulan Januari itu sebesar 93.750 dari mana itu merupakan saldo kas pada tahun 2019. Lalu pada bulan Februari sampai bulan Desember yaitu sebesar 99.900 karena dari keterangan itu kas minimumnya itu sebesar 99.900. Lalu ada penerimaan kas yaitu tagihan piutang. Tagihan piutang dari bulan Januari sampai bulan Maret yaitu 225.000 karena yang sesuai taman informasi tadi bahwa sisa piutang dagang tahun 2019 dilunasi 3 bulan pertama dan dibagi rata sehingga didapatkan 225.000 per bulan dari bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, dari bulan April sampai bulan Desember ini sebesar 292.500. 292.500 ini merupakan dari penjualan tahun 2020 dibagi dengan 12. Sehingga total kas tersedia ini pada bulan Januari sebesar 318.750 dari saldo kas awal pada bulan Januari ditambah dengan tagihan piutang pada bulan Januari. Begitu pula pada bulan Februari sampai dengan Desember penjumlahannya saldo kas awal bulan Januari ditambah dengan tagihan piutang sehingga total kas tersedia sebesar 324.900. Begitu pula sampai dengan bulan Desember, seperti itu perhitungannya. Lalu di sini ada pengeluaran kas. Yang pertama ada bayar utang dagang. Bayar utang dagang pada bulan Januari sampai bulan Februari sebesar 180.000. Kenapa 180.000? Karena sesuai dengan ketentuan informasi tambahan tadi bahwa utang dagang tahun 2019 dilunasi pada bulan Januari dan Februari 2020. Tadi sudah kita hitung juga bahwa pada Januari 2019 dan 2020 dan Februari 2020 itu pembayaran hutangnya itu sebesar 180.000. Nah, pada bulan Maret sampai bulan Desember itu sebesar 234.000. 234.000 ini dari 80% dikali dengan 292.500. Nah, 80% itu dari mana? 80% itu merupakan HPP pada tahun HPP dikali dengan penjualan pada tahun 2019 sehingga dihasilkan 80%. Selanjutnya ada biaya operasional sebesar Rp17.550 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Rp17.550 ini merupakan perhitungan dari 6% dikali dengan 292.500. 6% ini merupakan informasi dari soal. Lalu ada tanah dan bangunan sebesar Rp23.437 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ini merupakan tadi yang telah kita hitung tanah dan bangunan, saldo tanah dan bangunan pada tahun 2019 dikurangi pada tahun 2019 sehingga mengalami kenaikan. Nah, kenaikan itu dibagi dengan 12 sehingga diperolehlah tanah dan bangunan setiap bulannya itu sebesar Rp23.437.
Lalu ada mesin itu sebesar Rp58.594 dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Sama perhitungannya, mesin-mesin pada tahun 2020 dikurangi mesin-mesin pada tahun 2019 sehingga mengalami kenaikan. Nah, kenaikan itu dibagi dengan 12 sehingga didapatlah pembayaran per bulannya itu sebesar Rp58.594. Lalu di sini ada pajak. Pajak itu sebesar Rp93.750. Ini merupakan utang pajak pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp93.750 dan dibayarkan di awal bulan sehingga pada bulan Februari sampai bulan Desember tidak ada pajak lagi. Nah, lalu ada di sini total kas keluar. Total kas keluar ini merupakan pertambahan dari biaya utang dagang pada bulan Januari ditambah biaya operasional ditambah tanah dan bangunan ditambah mesin dan ditambah pajak. Begitu pula dengan total kas keluar pada bulan Februari merupakan pertambahan dari bayar utang dagang ditambah biaya operasional ditambah tanah dan bangunan ditambah mesin dan ditambah pajak. Begitu pula dengan bulan-bulan berikutnya. Lalu di sini selanjutnya ada kas surplus atau debit, yaitu sebesar min Rp54.581. Nah, mengapa minus? Karena total kas tersedia pada bulan Januari itu kan sebesar Rp318.750 dikurangi dengan total kas keluar sebesar Rp373.331 sehingga hasilnya itu minus karena lebih besar total kas keluar daripada total kas tersedia. Begitu pula perhitungan pada bulan Februari sampai bulan Desember, yaitu total kas tersedia dikurangi dengan total kas keluar sehingga diperolehlah kas surplus atau defisit pada bulan Januari sebesar Rp45.319, pada bulan Maret minus Rp8.681, pada bulan April Rp58.819 dan juga seterusnya hingga bulan Desember. Lalu di sini ada saldo kas minimum, yaitu sebesar Rp99.900. Ini merupakan informasi dari soal yang menyatakan bahwa saldo kas minimum itu sebesar Rp99.900. Lalu di sini ada pinjaman bank pada bulan Januari sebesar Rp154.481. Dari mana Rp154.481 ini merupakan dari saldo kas minimum dikurangi dengan kas surplus. Nah, kan saldo kas minimum pada bulan Januari itu sebesar Rp99.000 dan kas surplusnya itu min Rp54.581. Jadi Rp99.900 dikurangi minus Rp54.581 sehingga pinjaman banknya itu sebesar Rp154.481. Dan begitu pula pada bulan Februari saldo kas minimum Rp99.900 dikurangi kas surplus pada bulan Februari sebesar Rp45.319 sehingga pinjaman banknya itu sebesar Rp54.581. Begitu pula perhitungan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Lalu diperoleh saldo akhirnya itu pada bulan Januari sampai bulan Desember yaitu sebesar Rp99.900. Lalu di sini ada akumulasi pinjaman bank. Akumulasi pinjaman bank pada bulan Januari sebesar Rp154.481. Pada bulan Februari sebesar Rp209.062. Dari mana itu? Dari akumulasi pinjaman bank pada bulan Januari yaitu Rp154.481 ditambah dengan pinjaman bank pada bulan Februari sebesar Rp54.581 sehingga akumulasi pinjaman bank pada bulan Februari sebesar Rp209.062. Pada bulan Maret juga seperti itu, akumulasi pinjaman bank pada bulan Februari ditambah dengan pinjaman bank pada bulan Maret yaitu Rp209.062 ditambah dengan Rp108.581 sehingga
akumulasi pinjaman bank pada bulan Maret sebesar 317.648. Begitu pula sampai bulan Desember perhitungannya. Sehingga pada bulan Desember ini diketahui akumulasi pinjaman banknya itu sebesar Rp687.375 ini dari akumulasi pinjaman bank pada bulan November ditambah dengan pinjaman bank pada bulan Desember, sehingga diperolehlah akumulasi pinjaman bank pada bulan Desember itu sebesar Rp687.375. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.